Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, saya mau nanya nih Bu, kenapa orang itu gampang banget terkena sihir ya? Orang gampang kena sihir itu karena dia kekurangan energi positif di dirinya itu. Iya. Sihir itu kan negatif, masuk gitu, mengelilingi, menguasai. Sementara zat penetralnya atau energi penetralnya tuh kurang. Jadilah masuk dia. Itu melalui apa ya Bu kalau masuknya sihir itu? Sihir itu masuk lewat pikiran. Oh, pikiran. Pikiran bawah sadar. Jadi waktu anak misalnya bengong, kok bisa sih masuk waktu bengong? Itu. Karena kondisi trans. Oh. Jadi waktu anak ada di gelombang alfa. Nah makanya kan kenapa sih sering masuknya sore ya? Iya. Sore, subuh, atau malam. Iya, tertentu. Atau di jam 2. Iya. Ya kan? Nah, itu kondisi trans. Kondisi trans itu getarannya, gelombangnya rendah. Iya. Jadi di situ masuk tersusupi gitu. Terus tuh Bu, kalau orang yang disihir tuh sebenarnya nyadar nggak sih Bu? Nggak sadar. Oh, nggak sadar. Nah, hati-hati kalau ketemu orang, anak terlalu fokus, ngobrol nih fokus, itu gampang disusupi, disugesti, itu hati-hati. Oh iya betul. Jadi kenapa kita dianjurkan tuh kalau mau tidur, baca ayat-ayat ya untuk umat Islam, baca ayat-ayat khusus, ayat tertentu. Supaya energi-energi positif itu membentengi, melindungi. Kan gelombang ini dia terbuka nanti waktu kita tidur, terbuka, terbentengi, jadi nggak ada yang ganggu. Energi negatif nggak ganggu. Oh gitu. Tapi saya pernah nih Bu ya. Jadi itu pengalaman saya pribadi sih. Aku sih nggak tahu itu sihir apa bukan. Tapi jadi tuh kalau malam itu kayak ada yang ngelemparin pasir di rumah itu, kayak ada yang ngelemparin. Sehabis itu tuh di jam tertentu setiap asar saya pasti sakit perut. Oh gitu. Sakit kepala, sakit perut, tapi anehnya tiap asar doang. Minum obat apa aja itu nggak ada obatnya sih. Nggak ada apa, maksudnya setiap saya berobat bilangnya nggak sakit apa-apa, tapi saya sakit perut dan sakit kepala itu setiap habis asar. Sekitar jam 5 sih. Itu ada sekitar 5 bulanan ngalamin seperti itu. Dan malamnya tuh kayak sebelum terjadi sakit kepala tuh kayak ada yang lemparin pasir terus. Apa itu juga sihir Bu? Ya banyak ya. Iya. Bisa kejatuhan pasir biasa dari genteng ya mungkin kalau secara logika ya. Iya. Tapi bisa juga ciri-ciri dari sugesti sihir. Jadi sebelum orang nyihir itu kan kita disugesti dulu. Oh. Dikasih dulu rasa takut. Ada yang rasa sedih berlebihan. Iya. Nah, kalau kita dengar suara pasir tiba-tiba kan kita langsung mikir nih, aduh, sihir ya, masuk itu. Iya, oh gitu. Sugestinya masuk. Oh, sugestinya masuk. Iya. Ada rasa takut kan. Aduh, gawat nih, siapa ya yang ngirimin nih? Terus terhantui. Ya lama-lama membuka pintunya, kebuka, masuk energinya. Oh gitu, iya sih Bu. Tapi pernah Bu, sesekali itu karena pas itu saya pernah. Jadi saya itu kalau nggak salah jam 2 kebangun. Jam 2 itu saya dengar di atas genteng itu kayak dilemparin pasir gitu. Habis itu saya ambil wudhu, saya gelar sajadah, saya sholat tahajud. Terus saya di situ zikir. Itu di atas itu bunyi kayak botol pecah. Kenceng banget. Nah itu di situ botol pecah. Besokannya lagi itu saya nggak sakit perut lagi. Nggak sakit? Enggak. Ya kalau menurut versi spiritualis ya, spiritualis ya, ngobat-ngobatin kayak gitu,
Itu katanya pecah ya? Iya. Pecah. Jadi mengeluarkan suara-suara khusus gitu kan? Iya. Bisa jadi pecah betulan bisa, karena mungkin rumah itu terbentengi dengan energi positif. Oh gitu ya Bu ya. Jadi dia nggak bisa nembus ke dalam. Iya, memang kan dari dulu saya maksudnya bukan nggak percaya ya dengan sihir. Saya percaya, tapi saya nggak mau nanya ke orang karena saya lebih percaya dengan Allah gitu. Iya. Jadi setiap ada itu ya saya coba berusaha ini pakai, oh iya itu mungkin sihir, aku pikirkan gitu. Tapi itu aku nggak tahu itu sihir apa bukan. Tapi yang dialamin aku tuh kayak ini loh Bu, jadi tuh kayak ketakutan di rumah sendiri itu takut gitu. Kontrakan sih bukan rumah. Malah di luar yang lebih nyaman gitu, tapi di dalam malah ketakutan terus kayak ada lemari itu Bu, kadang-kadang tuh kayak buka tutup sendiri gitu. Jadi selalu kayak ketakutan terus. Nah, sapu berpindah-pindah dari situ tuh. Aku mulai, oh itu mungkin aku kena gangguan, aku pikir gitu. Sebelumnya belum kena gangguannya, masih di sugestinya. Sugestinya. Sugesti-sugesti yang menakutkan untuk buka pintu istilahnya. Oh gitu. Jadi ada orang yang ketutup rapat ya. Pintu energi negatif itu ketutup rapat. Jadi mereka itu gimana supaya masuk ke dalam si energi negatif tadi, dikasih sugesti yang nakut-nakutin, suara-suara. Iya benar. Kirim hewan, melata. Iya emang ada Bu, waktu itu aku ada hewan. Nah, hewan pengerat, tikus. Oh iya benar Bu, banyak tikus waktu itu. Pokoknya yang nakutin gitu. Iya. Supaya apa, takut turun kan, frekuensi vibrasi kita turun. Iya benar. Nah setelah turun itu sama getarannya sama si entitas rendah, nempel, masuk gitu. Kalau gitu. tinggi, vibrasi tinggi ini kan dengan kebiasaan kita ya beribadah buat baik dan sebagainya, dia kan susah nembusnya. Nah begitu dia coba turunkan versi supaya takut tadi, sampai ketakut dulu, pintunya kebuka, baru ngerogot masuk. Iya. Itu belum tindakannya, masih di sugestinya. Gitu. Oh gitu Bu. Tapi yang bikin aneh nih Bu ya, jadi itu ini saya naruh barang, sampai saya tandain tuh Bu ya. Saya tidur sendirian di kontrakan, saya tandain barang itu posisi ada di sini. Pagi-paginya itu berpindah. Nah di situ mulai, kok begini ya kataku, ini siapa yang pindahin? Padahal aku sendirian gitu. Terus kayak selalu kayak ada orang ini loh Bu, seolah-olah itu ada yang ngintip. Sebelum terjadi saya sakit itu, saya sakit 5 bulan itu Bu. Tiap asar itu saya sakit perut dan sakit kepala. Itu dia juga kan punya anak ya, apa nggak takut itu berimbas ke anaknya? Jauh dari kesadaran. Orang kalau udah penuh kebencian, dendam, ya nggak sadar dianya. Tapi banyak kan orangnya jelek sih Bu. Jelek apa dulu? Jelek sifat. Iyalah pasti jelek sifat, karena kan modal utamanya itu. Iya jelek sifat. Untuk bisa nyihir orang, kita datang ngancurin orang, ya modalnya kan kebencian. Iya. Nggak ada orang baik yang ngerjain orang, itu nggak ada. Iya emang nggak ada ya Bu ya. Ya mohon maaf ya. Iya. Di situ kan udah bisa dilihat kan. Iya benar. Kebiasaan orang yang baik dengan yang enggak. Iya benar. Orang yang mengobati, yang mencabut, dia terbiasa dengan hal yang positif, energi-energi positif. Orang yang ngirim-ngirim itu dia terbiasa dengan kebencian, dendam, amarah yang nggak selesai, trauma yang nggak diselesaikan. Iya benar. Akhirnya dia lampiaskan semua kebencian dia ke orang-orang yang nggak berdosa. Iya. Jadinya. Aku juga waktu ngerasain yang sakit itu beneran beda banget sih Bu. Sakitnya, sakit perutnya yang itu emang luar biasa. Pertanyaannya itu aja dulu deh Bu. Ya. Nanti besok-besok saya bakal nanya lagi ya Bu ya. Boleh. Udah itu aja lah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi